Gue sarankan ke kalian untuk tidak menyanyikan lagu Nina Bobo sebelum tidur jika tidak ingin sosok Aisyah hadir di mimpi kalian. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen cerita horor kali ini, gue akan membahas sebuah cerita yang sudah ditulis oleh tim emak di Twitter mengenai kisah dari sosok Aisyah yang meninggal bunuh diri dan masih gentayangan sampai hari ini dikarenakan belum menemukan sosok pelaku yang sudah memperkosanya. Kisah ini diambil dari narasumber bernama Gina. Dia adalah kakak dari mendiang Aisyah. Dan di akhir video, gue juga mau membahas kematian Aisyah ini bersama dengan kalian. Jadi kalian simak baik-baik ceritanya sampai habis. Dan gak cuma itu aja. Di akhir video juga gue akan menampilkan sebuah foto yang dikenakan oleh mendiang Aisyah di hari kematiannya. Karena kami dari Lentar Malam, tim emak dan juga Gina berharap dengan ditampilkannya foto dan diuploadnya kisah ini, para pelaku bisa merasa bersalah dan menyerahkan dirinya. Dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Kisah kali ini dibagikan oleh narasumber yang bernama Regina atau akrab disapa dengan Gina. Gina memiliki satu kakak perempuan yang bernama Cindy dan satu adik perempuan yang bernama Aisyah. Dan kita akan memulai kisah tentang Aisyah pada saat dia memasuki masa remaja atau SMA. Aisyah adalah anak remaja yang periang, supel dan murah senyum kepada semua orang. Sejak awal masuk SMA, Aisyah ini memiliki satu orang sahabat yang begitu dekat dengannya bernama Nabila. Usia Nabila dan Aisyah juga sepantaran. Dan juga mereka terlahir di tanggal yang sama, hanya saja di bulan yang berbeda. Aisyah lahir di tanggal 29 April 1999, sedangkan Nabila lahir di tanggal 29 Mei 1999. Mereka berdua juga sering terlihat selalu bersama-sama. Bahkan mereka juga sama-sama menyukai satu anak laki-laki yang ada di sekolahnya. Sejak masuk SMA, Aisyah ini sudah jatuh cinta dengan kakak kelasnya, yang kita sebut aja namanya Willy. Willy bisa dibilang adalah cowok yang tampan dan terkenal di sekolahnya. Seiring berjalannya waktu, Aisyah mencoba untuk mendekati Willy dan mendapat sambutan yang baik dari Willy. Semakin lama kedekatan mereka semakin intens, sampai akhirnya mereka berdua pacaran. Nah, ternyata Nabila juga menaruh perasaan yang sama kepada Willy, tapi berbeda dengan Aisyah. Dikarenakan Nabila ini anaknya pendiam dan jarang sekali berinteraksi dengan teman-teman yang lain, sehingga Nabila hanya bisa memendam perasaannya kepada Willy tanpa ada satu orang pun yang tahu, termasuk Aisyah. Dan Aisyah juga salah, karena dia baru cerita ke Nabila kalau mereka sudah pacaran ketika Nabila ingin mengungkapkan perasaannya kepada Willy. Dan gara-gara hal tersebut, persahabatan mereka menjadi renggang. Aisyah terlihat mulai menjauhi Nabila dan dekat dengan teman-teman yang lainnya. Sedangkan Nabila selalu terlihat menyendiri. Sampai mereka benar-benar tidak saling bertegur sapa. Pernah, Aisyah mencoba membuang egonya dan meminta maaf kepada Nabila. Tapi niat baik Aisyah malah dibalas dengan Nabila dengan siraman air. Dan sejak momen itulah, Aisyah enggan untuk ngomong sepatah kata pun dengan Nabila. Aisyah juga tidak pernah menceritakan masalahnya dengan Nabila kepada keluarganya. Padahal Aisyah kalau ada masalah sekecil apapun, pasti dibahas bersama keluarganya dan selalu minta solusi.
Hingga terjadilah peristiwa yang tidak pernah dibayangkan oleh keluarga Aisyah. Awalnya, Aisyah pamit keluar dan terlihat Willy datang ke rumah Aisyah untuk menjemput sekaligus minta izin ke orang tuanya. Tapi sampai jam 10 malam, Aisyah tidak kunjung pulang ke rumah dan tidak seperti biasanya. Keluarganya pun menjadi panik. Nah, Gina waktu itu mencoba menghubungi Nabila dan sempat diangkat sama Nabila. Tapi anehnya, Nabila ini seperti gugup dan kemudian teleponnya langsung dimatikan. Firasat Gina sebagai seorang kakak udah gak enak. Lalu Gina pun langsung pergi dan mencari adiknya. Dan di tengah perjalanan, Gina melihat seperti ada kerumunan orang. Di dekat perempatan dekat rumahnya, Gina menghampiri kerumunan tersebut. Dan ternyata di situ ada Willy yang sudah babak belur. Willy ditolong warga lalu dibawa ke rumah sakit. Saat Gina tanya kemana adiknya kepada warga, ternyata warga saat menemukan Willy itu sendirian dan sudah dalam kondisi seperti itu. Gina berusaha untuk tanya ke Willy tapi kondisinya nggak memungkinkan. Akhirnya Gina ikut ke rumah sakit, niatnya mau tanya ke Willy saat kondisinya sudah membaik. Baru aja Gina parkir motor di rumah sakit, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dan ternyata itu adalah panggilan dari ibunya yang memberitahu kalau Aisyah sudah pulang. Tanpa berlama-lama, Gina langsung balik pulang ke rumah dengan perasaannya yang khawatir. Setibanya di rumah, Gina melihat Aisyah sudah tidur. Gina pun langsung diceritakan oleh ibunya soal kondisi Aisyah. Jadi, pada saat Gina keluar untuk cari Aisyah, gak lama kemudian Aisyah pulang sendirian ke rumah dengan kondisi pakaian yang sudah compang-camping. Dan gak cuma itu aja, wajah Aisyah juga terlihat lebam dengan rambutnya yang sudah berantakan, seperti habis dijambak oleh seseorang. Beberapa bagian tangannya pun membiru dan ada sundutan rokok di kakinya Aisyah. Aisyah berkata ke ibu dan ayahnya sambil menangis. Dia bilang, kalau dirinya ini baru saja diperkosa oleh 3 orang yang gak dia kenal di sebuah gubuk di tengah sawah. Mendengar hal itu, ayahnya langsung pergi melapor ke kantor polisi. Dan hati Gina seketika hancur. Dirinya merasa bersalah karena tidak bisa melindungi adiknya. Dan saat ibunya mengantar Aisyah ke kamarnya, Aisyah mengalami trauma yang sangat berat. Dia seperti ketakutan dan harus ditenangkan oleh ibunya dengan nyanyian Nina Bobo. Dan barulah Aisyah bisa tenang, kemudian dia tidur. Nah, sebagai info aja nih, kalau Aisyah memang setiap mau tidur, dia ini selalu dinyanyikan Nina Bobo oleh ibunya, bahkan sampai beranjak dewasa. Singkat cerita, ayahnya yang malam itu juga melapor ke kantor polisi, kemudian tiba ke rumah bersama polisi dan Aisyah dibangunkan untuk dimintai keterangan. Tapi Aisyah menunjukkan kalau dia masih trauma terhadap kejadian yang dia alami. Akhirnya, polisi hanya memfoto bagian-bagian lebam di tubuh Aisyah dan menulis keterangan semampunya yang mereka dapat. Lalu pergi menemui Willy di rumah sakit untuk penjelasan lebih lanjut sebagai saksi. Berkali-kali Aisyah tidak berhenti menangis, dan berkali-kali juga Aisyah mengigau di setiap tidurnya. Aisyah sempat tidak masuk sekolah seminggu, hingga akhirnya dia dipaksa masuk karena ada ujian di sekolahnya yang mewajibkan dirinya untuk hadir ke sekolah. Dan sebagai info lagi, di sekolah Aisyah, ini 3 bulan sekali selalu diadakan tes ujian untuk mengasah sampai sejauh mana murid-murid paham materi yang sudah disampaikan gurunya. Nah, saat Aisyah masuk ke sekolah untuk pertama kalinya, dia langsung dibully oleh semua teman-teman sekolahnya. Dan ternyata, tanpa sepengetahuannya, ada sebuah video yang memperlihatkan dirinya yang sedang berhubungan badan dengan seorang laki-laki. Dan video tersebut sudah tersebar luas di sekolahnya. Hampir semua anak di sekolahnya punya videonya. Bukan hanya murid-muridnya,
Guru-gurunya juga udah tahu tentang videonya. Aisyah sempat menjelaskan kepada teman-temannya kalau sebenarnya dia ini diperkosa. Tapi sayangnya tidak ada yang percaya dengan ucapannya. Dan mereka semua malah balik mentertawakan dan mencaci Aisyah. Akibat dari video itu, Aisyah dipanggil ke ruang kepala sekolah dan dia langsung dikeluarkan dari sekolah secara sepihak tanpa mendengarkan penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Aisyah langsung pulang sambil menangis. Setibanya di rumah, dia langsung menyerahkan surat tersebut kepada ibunya dan dia mengurung diri di kamarnya. Ayahnya yang merasa nggak terima, mencoba datang ke sekolah sambil membawa berkas dari pihak kepolisian. Sayangnya, pihak sekolah tidak memberikan toleransi dengan apa yang sudah terjadi kepada Aisyah. Semenjak saat itu, Aisyah berubah. Dia menjadi pemurung dengan pandangannya yang selalu kosong di dalam kamarnya. Dan terkadang Aisyah juga seringkali mengamuk tanpa sebab. Dia berubah menjadi anak yang depresi dengan trauma yang ada di dalam dirinya. Bahkan dia hampir mencukur habis rambutnya, tapi untungnya bisa diselamatkan oleh Gina. Segala cara sudah mereka lakukan untuk menyembuhkan depresi yang Aisyah alami. Mulai dari ke psikiater hingga ke pengobatan alternatif dan juga dia sempat diruqyah. Tapi hasilnya tetap saja nihil. Aisyah berjuang sendiri menghadapi traumanya tanpa sahabat atau teman di sampingnya. Hanya keluarganya lah yang selalu membantu dia tanpa henti. Di bulan April 2016, ibunya melihat ada perubahan dalam tubuh Aisyah. Perut Aisyah sudah mulai membesar. Ibunya yang merasa curiga langsung membawa Aisyah ke rumah sakit. Ibunya takut kalau ada penyakit lain yang ada di perutnya Aisyah. Dan begitu sampai di rumah sakit, Aisyah kemudian dites dan mereka terkejut melihat hasilnya. Karena ternyata selama ini Aisyah sedang hamil dan saat itu usia kandungannya sudah masuk 7 bulan. Ibunya sempat tidak percaya. Selama ini ibunya mengira kalau Aisyah hanya sedang gendut saja. Saking ibunya tidak percaya, dokter sampai menyarankan untuk USG. Dan benar saja, Aisyah sedang hamil. Terlihat jenis kelamin anak yang dikandung Aisyah adalah perempuan. Dokter yang memeriksa Aisyah sampai kaget dan terkejut mendengar cerita dari ibunya. Beruntung kehamilan Aisyah sehat dan bayinya tumbuh dengan semestinya. Mendengar dirinya hamil, Aisyah langsung menangis histeris di rumah sakit. Semua orang mencoba menenangkannya sebisa mungkin, hingga dokter memperkenalkan seorang sahabatnya yang berprofesi sebagai psikiater untuk bisa membantu Aisyah keluar dari trauma dan depresinya. Akhirnya Aisyah pun sering melakukan pengobatan di bawah arahan dokter tersebut. Seiring berjalannya waktu, kondisi Aisyah sempat membaik dan emosinya sempat stabil, tapi nggak lama kemudian Aisyah kambuh lagi. Mulai dari marah-marah sendiri sampai nangis sendiri. Akhirnya dokter psikiater menyuruh agar Aisyah dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena kurang dari 2 bulan, dia akan melahirkan dan membutuhkan pengobatan yang lebih. Dan melihat kondisi Aisyah yang sering kumat, ibu dan ayahnya pun setuju. Aisyah dijadwalkan untuk masuk rumah sakit jiwa di awal bulan Mei 2016. Tepat di tanggal 29 April 2016, Aisyah berulang tahun ke-17. Dirinya memutuskan untuk menyudahi semua penderitaannya dengan cara bunuh diri di dalam kamarnya. Hari kelahirannya sekaligus menjadi hari di mana dirinya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Awal kejadiannya, keluarganya ini menyiapkan kejutan untuk Aisyah. Mereka membuat kejutan untuk ulang tahun Aisyah saat di jam 00 waktu Indonesia Barat. Malam pun datang dan mereka mulai bersiap-siap.
Gak lama kemudian, tepat di jam 12 malam, semua orang di rumah menghampiri Aisyah ke kamarnya untuk memberikan kejutan. Aisyah juga sempat membuka pintu dan meniup lilinnya. Mereka juga sempat makan kue bersama sambil video call bersama kakak pertamanya yaitu Cindy yang sedang menetap di Medan. Saat itu mereka semua terlihat senang termasuk Aisyah. Lalu Aisyah tiba-tiba izin masuk ke kamarnya untuk tidur lebih awal. Kemudian Aisyah masuk ke kamar dan pintu kamarnya dikunci sama dia. Belum lama Aisyah masuk ke kamar, tiba-tiba seisi rumah dibuat panik setelah mendengar suara Aisyah yang menangis sangat keras dari dalam kamarnya. Ayahnya langsung lari ke arah kamar Aisyah dan berusaha untuk mendobrak pintunya. Sedangkan mereka mendengar dengan jelas kalau Aisyah juga sempat muntah-muntah di dalam kamarnya. Karena pintunya nggak bisa dibuka, lalu Gina keluar meminta bantuan tetangganya dan beruntung saat itu ada yang sedang ronda. Lalu dari dalam kamar Aisyah sudah tidak ada suara lagi. Ayah dan ibunya tidak ada henti-hentinya menangis dan juga teriak, berharap Aisyah segera membuka pintunya. Gak lama kemudian, Gina datang dengan 4 orang bapak-bapak, lalu mereka mendobrak pintu kamar Aisyah. Dan begitu pintu kamarnya terbuka, semuanya terkejut. Mereka melihat Aisyah yang sudah meninggal dengan posisi duduk di lantai dengan pisau yang masih menancap di dadanya. Selain itu, perut Aisyah juga ditemukan dalam kondisi yang sudah terkoyak. Ibunya menangis histeris sambil memeluk Aisyah sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Ibunya berharap agar Aisyah membuka matanya. Tapi sayangnya Aisyah sama sekali tidak membuka matanya. Tubuh Aisyah sudah dingin, meski di bagian tungkuk lehernya masih terasa hangat. Mereka pun langsung menghubungi dokter dan juga polisi. Lalu polisi pun datang dan disusul oleh tim medis. Kemudian mereka menyatakan kalau Aisyah sudah meninggal. Bukan hanya Aisyahnya saja, melainkan bayi yang dikandungannya juga ikut meninggal. Jasad Aisyah langsung dibawa ke rumah sakit untuk dikuret dan diotopsi. Kasus meninggalnya Aisyah dipastikan murni bunuh diri. Hasil otopsi menyatakan kalau Aisyah meninggal karena dirinya sudah menusukkan pisau ke arah perutnya sebanyak 7 kali dan 2 kali ke arah dada tepat di bagian jantungnya. Hingga akhirnya dia meregang nyawa. Keesokan harinya, Aisyah dimakamkan satu liang lahat bersama anaknya, sesuai dengan adat dan kepercayaan keluarga Aisyah yang menganut budaya kejawen. Sepeninggalnya Aisyah, rumor teror sosok Aisyah mulai menyelimuti warga sekitar, termasuk pihak keluarga dan beberapa teman Aisyah. Cerita tentang gentayangan sosok Aisyah ini pertama kali dialami oleh tetangganya. Kita sebut aja nama tetangganya Mbak Lala. Waktu itu, hujan tengah malam, Mbak Lala ini lupa angkat jemuran yang baru dicuci tadi sore. Nah, begitu keluar rumah, Mbak Lala mendengar di balik suara hujan ada yang sedang menyanyikan lagu Nina Bobo. Padahal di sekitar rumahnya sedang sepi karena sudah tengah malam. Nah, pas dia lihat ke atas, dia melihat ada sosok Aisyah yang sedang menimang-nimang bayi di atas rumahnya. Tubuh Mbak Lala seketika tidak bisa digerakkan, dan begitu sosok Aisyah ketawa, tubuhnya tiba-tiba bisa digerakkan dan dia langsung lari masuk ke dalam rumahnya.
Kejadian dialami juga oleh salah satu keluarganya, yaitu Cindy, kakak pertama Aisyah dan juga Gina. Cindy yang sudah menikah dan menetap di Medan. Saat akan mendekati 100 harinya Aisyah, dia dan suami memutuskan untuk pulang ke rumah. Sekaligus dia ingin berziarah ke makam adiknya. Cindy dan sang suami berangkat dengan membawa anaknya yang masih bayi berusia 3 bulan. Singkat cerita, Cindy datang dan berniat untuk tinggal beberapa hari ke depan. Dan di hari pertama Cindy tidur, dia sudah mendapat gangguan. Nah, kamarnya Cindy ini kebetulan letaknya ada di depan kamar Aisyah. Waktu di tengah malam, anaknya tiba-tiba menangis, tidak seperti biasanya. Lalu bangunlah Cindy. Cindy melihat saat itu jam menunjukkan jam 1 dini hari. Kemudian dia berusaha menidurkan bayinya, tapi tetap nggak mau tidur. Anaknya terus menangis dan gak berhenti-berhenti. Cindy lalu membangunkan suaminya, tapi nggak bangun-bangun. Akhirnya dia pun menjaga bayinya sendirian. Cindy mengaku malam itu benar-benar sunyi dan sedikit membuat dia merinding. Nah, saat dia mencoba menenangkan bayinya yang masih menangis, tiba-tiba dari arah luar kamarnya, dia mendengar ada suara perempuan yang sedang menyanyikan lagu Nina Bobo. Suaranya berasal dari balik pintu kamarnya. Anehnya, ketika mendengar suara tersebut, bayinya ini langsung tenang. Karena penasaran, Cindy pun keluar dari kamar. Ternyata tidak ada orang sama sekali. Tapi suara perempuan ini masih terus terdengar. Bahkan suaranya ini malah membuat sang bayi tertawa. Dan gak cuma sampai di situ aja. Bayinya selalu melihat ke arah belakang Cindy. Dan seketika, suhu area belakang Cindy berubah menjadi dingin. Dia merasa kalau punggungnya seperti menempel pada balok es. Karena penasaran, Cindy mencoba mundur dan dia berhenti. Karena dia merasa menabrak sebuah tubuh di belakangnya. Dan tiba-tiba ada suara yang berbisik dari belakangnya dan bilang, "Apa kabar, Kak? Aisyah kangen." Nyali Cindy langsung ciut. Dia menangis dan teriak sekuat tenaga sampai membangunkan seisi rumah. Cindy langsung ditenangkan dan gara-gara hal itu, semua orang terjaga di malam itu. Ketika hari sudah pagi, Cindy memilih untuk menginap di hotel dan meminta maaf kepada orang tuanya. Dia terpaksa karena untuk kebaikan anaknya yang masih bayi. Kalian masih ingat dengan Nabila? Jadi ada satu kisah yang membuat Nabila ini akhirnya jujur dengan perbuatan yang sudah dia lakukan terhadap Aisyah. Jadi pada suatu malam, Nabila yang sedang tidur tiba-tiba kebangun. Karena waktu itu hujan tiba-tiba turun sangat deras disertai suara petir yang sangat keras. Pada saat Nabila bangun, dia mendengar samar-samar ada suara perempuan yang sedang bernyanyi. Dia mencoba melihat keluar dari jendela kamarnya, tapi nggak ada siapa-siapa. Akhirnya, dia keluar kamar dan benar saja, suaranya semakin jelas dan berasal dari balik pintu rumahnya. Kemudian Nabila pelan-pelan menghampiri pintu rumahnya. Di situ dia mendengar lebih jelas lagi kalau ada suara perempuan yang sedang menyanyikan lagu Nina Bobo di balik pintu rumahnya. Dan begitu dia buka pintu rumahnya, Nabila melihat tepat di depannya ada sosok Aisyah yang sedang menggendong bayi dan bilang, "Nabila, anakku cantik kan?" Tapi Nabila melihat kalau yang digendong oleh sosok Aisyah bukanlah bayi, melainkan segumpal daging berlumuran darah yang ukurannya sebesar bayi manusia. Sejak kejadian itu, Nabila akhirnya datang bersama keluarganya tepat 7 hari setelah Aisyah meninggal. Nabila menangis sambil meminta maaf berkali-kali kepada keluarga Aisyah.
Nabila tidak menyangka kalau perbuatannya bisa membuat Aisyah nekat mengakhiri hidupnya. Niat awalnya dia hanya ingin memisahkan hubungan antara Aisyah dan juga Willy. Dan soal video yang beredar, Nabila jugalah yang menyebarkannya. Hanya karena satu orang cowok, Nabila tega melakukan hal keji kepada sahabatnya. Andai Nabila tahu betapa tertekan Aisyah menanggung segala aib yang menimpa dirinya. Andai Nabila tahu betapa hancurnya harapan Aisyah untuk memperoleh beasiswa agar dia bisa kuliah di luar negeri. Dan andai Nabila tahu betapa depresinya Aisyah mengingat hinaan demi hinaan yang ada di kepalanya. Nabila terlalu egois untuk berpikir sampai ke situ. Sayangnya sampai detik ini pelaku pemerkosa Aisyah masih belum ketangkap. Dan Nabila sudah mendapatkan hukumannya karena dia juga dikeluarkan dari sekolah secara tidak hormat. Untuk kelanjutan hidup Nabila, Gina ini nggak tahu karena Nabila tiba-tiba hilang begitu saja dan tidak ada kabar sama sekali. Begitupun dengan Willy. Gina juga tidak mendapat informasi apa-apa. Kini rumah itu masih ditempati orang tua Gina, dan sedangkan Gina yang sudah menikah harus ikut suaminya dinas di Surabaya. Arwah Aisyah konon katanya masih bergentayangan sampai sekarang. Tapi keluarga Gina memilih untuk tutup telinga karena mereka percaya itu bukanlah Aisyah. Karena Aisyah pasti sudah tenang di dalamnya. Nah, sebelum gue menutup video ini, gue akan menampilkan foto sebuah pita, di mana pita ini adalah hiasan dari baju terakhir yang dikenakan oleh mendiang Aisyah. Dan kalau kalian amati, di pita tersebut masih ada bercak darah yang menempel, padahal sudah dicuci bersih. Bahkan berkali-kali dicuci ulang, bercak darah itu tetap gak bisa hilang. Dan ini dia fotonya. Oh ya, Gina juga meminta kepada siapapun, barangkali teman-teman ada yang mengenal Aisyah dan tahu tentang video itu, mohon dengan sangat untuk dihapus demi menghormati mendiang Aisyah. Oke, seperti yang gue bahas di awal video kali ini, gue mau mengajak kalian untuk membahas kematian dari Aisyah. Kalian mungkin bertanya-tanya sama kayak gue, kenapa Nabila gak diselidiki atas kasus pemerkosaan terhadap Aisyah? Dan bahkan, kenapa tidak dijadikan tersangka karena dia otak dari kasus ini? Dan apakah Willy juga ada kaitannya dengan kasus ini? Nah, gue udah mencoba berkomunikasi dengan tim emak, dan tim emak menjelaskan seperti ini. Jadi orang tua Gina sendiri yang berpikir, ya udah biarin aja Nabila. Toh dia juga udah di DO dengan tidak hormat oleh pihak sekolahan. Kalaupun dibawa ke kantor polisi, juga dia pasti dapat hukuman yang sedikit karena dia tidak terlibat meski dia otaknya. Jadi orang tua Gina pada waktu itu hanya meminta pihak polisi mengungkap siapa 3 cowok yang memperkosa Aisyah. Nabila ditanya nggak mau ngaku, sampai akhirnya Gina dan keluarganya hilang kontak sama Nabila. Polisi juga menemukan jalan buntu. Sempat mencurigai teman-teman Willy, tapi karena minimnya bukti polisi, nggak bisa ditangkap mereka. Yang terakhir, menurut kalian apakah Aisyah meninggal murni bunuh diri atau dia dibunuh? Dan ini jawabannya dari Gina. Gina berpikir kalau adiknya ini udah nusuk tubuhnya 7 kali, tapi masih sempat nusuk ke arah jantung 2 kali. Dan darahnya juga sempat nyiprat kemana-mana. Dengan kata lain, Gina sampai detik ini masih yakin kalau adiknya bukan bunuh diri, melainkan dibunuh sama seseorang yang sengaja disuruh menghabisi nyawa Aisyah. Aisyah ini tubuhnya kecil loh. Gimana bisa dia sekuat itu? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar lagi.
Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Kita doakan saja semoga arwah Aisyah mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan segala kesalahannya diberikan pengampunan serta diterangkan jalannya. Amin. Ya udah, mungkin untuk video kali ini cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam, pamit. Bye.